Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-31 Kitab Mawa'izul Usfuriyah tentang orang mukmin sebagai paku bumi. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha luhur menolak bala orang yang tidak salat dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang salat. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan sholat, maka Allah tidaklah melihat mereka sekedip mata pun. Allah yang maha luhur menolak bala orang yang tidak zakat dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang zakat. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan zakat, maka Allah tidaklah melihat mereka sekedip mata pun. Allah yang maha luhur menolak bala orang yang tidak berpuasa dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang berpuasa. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan puasa, maka Allah tidaklah melihat mereka sekedip mata pun. Allah yang maha luhur menolak bala orang yang tidak haji dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang haji. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan haji, maka Allah tidaklah melihat mereka sekedip mata pun. Allah yang maha luhur menolak bala orang yang tidak salat Jumat dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang salat Jumat. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan salat Jumat, maka Allah tidaklah melihat mereka sekedip mata pun. Dan itu adalah firman Allah yang maha luhur. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Sekiranya Allah memaafkan dan mengampuni sebab adanya orang yang salat dari orang yang tidak salat dari golongan umatku. Dikisahkan, sesungguhnya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu merupakan seorang perampok. Ia pergi ke suatu arah sekali dan ke suatu arah pada kali lainnya, sampai ia dapat merampok orang-orang. Pada suatu malam, ia meletakkan kepalanya di pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba tampaklah rombongan. Ketika mereka telah dekat dengan Fudail bin Iyad, mereka berhenti dan berkata, sesungguhnya Fudail berada di sini bersama gerombolannya. Bagaimana kita harus berbuat? Berkatalah satu rombongan, dan mereka ada 3 rombongan. Kita harus melempar anak panah. Jika Fudail kena, maka kita lewat. Tetapi jika tidak kena, maka kita kembali. Lalu salah seorang dari mereka memanah dan membaca firman Allah yang maha luhur. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Lalu menjeritlah Fudail dengan sekali jeritan. Ia tersungkur pingsan.
Anak buahnya mengira bahwa sebuah panah telah mengenainya. Ia pun mencarinya di sekujur tubuhnya. Ketika sadar, Fudail berkata, "Panah Allah telah mengenaiku." Orang kedua pun memanah dan membaca firman Allah yang Maha Luhur, "Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Lalu menjeritlah Fudail dengan sekali jeritan yang lebih keras daripada jeritan pertama. Anak buahnya pun bergegas mencari panah itu lagi. Lalu Fudail berkata, "Wahai anak buahku, panah Allah telah mengenaiku." Orang ketiga pun memanah dan membaca firman Allah yang Maha Luhur, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsaruna." Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Lalu menjeritlah Fudail dengan sekali jeritan yang lebih keras daripada jeritan pertama dan jeritan kedua. Ia pun berkata pada anak buah dan gerombolannya, "Kalian semua, kembalilah, pulanglah, karena sesungguhnya aku menyesal atas sesuatu yang aku telah lalaikan. Telah masuk ke dalam hatiku rasa takut kepada Allah, lalu aku meninggalkan sesuatu keburukan yang mana aku ada di dalamnya." Fudail bin Iyad pun pergi menuju ke arah kota Mekah. Ia telah sampai di dekat daerah Nahrawan. Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun menyambutnya sembari berkata, "Wahai Fudail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi seolah-olah ada orang yang menyeru sedang menyeru. Dengan suaranya yang keras, ia mengatakan, 'Sesungguhnya Fudail telah takut kepada Allah dan memilih untuk melayaninya, maka sambutlah ia.' Fudail pun menjerit dengan sekali jeritan dan berkata, 'Wahai Tuhanku, dengan kemurahan-Mu dan sifat agungmu, Engkau mencintai seorang hamba pendosa yang telah melarikan diri dari-Mu sejak 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab." Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.